Baik teman-teman, ini sudah lengkap? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik jika kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, supaya nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini insya Allah bisa bermanfaat. Ya. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatika wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini sudah saya buka absen. Saya berikan waktu nanti teman-teman bisa absen di SIMA sampai dengan pembelajaran kita nanti selesai. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya teman-teman untuk pertemuan pada pagi hari ini ya, sesuai dengan kontrak pembelajaran kita di 2 minggu yang lalu bahwa hari ini kita sudah masuk untuk pertemuan kedua ya, sesuai dengan RPS atau kontrak pembelajaran kita di mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar ya. Dan hari ini kita akan mempelajari bersama terkait dengan sel ya, atau biologi sel. Dalam hal ini nanti ada beberapa struktur sel, kemudian ada beberapa aktivitas sel seperti pembelahan sel ya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kenapa kita mempelajari tentang sel pada pagi hari ini ya. Sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi D3 keperawatan, bahwa nanti capaiannya teman-teman harus bisa menguasai konsep anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia ya. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, khususnya untuk materi yang akan hari ini kita pelajari, yaitu setelah lulus nanti pada mata kuliah ini, teman-teman bisa menjelaskan dasar anatomi dan fisiologi tubuh. Ya, untuk definisi anatomi dan fisiologi tubuh mungkin minggu lalu sudah kita bahas. Apa itu anatomi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur atau bagian tubuh manusia. Apa itu fisiologi? Ilmu yang mempelajari tentang fungsi daripada struktur atau bagian tubuh manusia. Oke. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep anatomi tubuh manusia dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Ya, jadi di sini teman-teman akan menggunakan ilmu anatominya, ya, ilmu struktur tubuhnya nanti untuk melakukan atau melaksanakan asuhan keperawatan. Ya. Selanjutnya, menerapkan konsep fisiologi tubuh manusia dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Ini juga sama. Selain teman-teman harus memahami tentang struktur-strukturnya, bagian-bagiannya mulai dari atas sampai dengan ke bawah ada apa saja di situ ya. Selain itu teman-teman harus mampu menjelaskan atau memahami tentang fungsi daripada bagian tubuh tersebut ya. Sebagai contoh kemarin kita sudah pelajari juga ada jantung dan lain sebagainya begitu ya, sebagai istilah-istilah atau dasar-dasar anatomi ya. Baik, selanjutnya nah kita sudah mulai masuk pada materi tentang sel ya. Secara umum bahwa tingkatan organisasi dari struktur tubuh ini mulai dari yang terkecil ada atom, kemudian ada molekul, kemudian ada organel, ada sel, kemudian jaringan, lebih tinggi lagi nanti ada organ, lebih tinggi lagi nanti ada sistem organ. Ya. Oke.
Lanjut, ya. Sebelum saya masuk ke materi sel, apakah teman-teman tahu? Saya ingin tanya dulu nih. Sudah paham, sudah tahu belum tentang sel? Belum? Oke. Ya, Mas Andre, silahkan. Ada yang mau berpendapat tentang sel? Sel itu merupakan komponen terkecil makhluk hidup, Bu. Oh gitu, oke. Baik, terima kasih Mas Andre atas jawabannya. Menurut Mas Andre, sel itu adalah komponen makhluk hidup yang terkecil. Coba kita lihat. Ya, jadi sel merupakan satuan terkecil atau unit terkecil. Atau yang tadi Mas Andre sampaikan adalah komponen terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dia memiliki seluruh atau semua karakteristik tentang sel. Ya, di antaranya memerlukan nutrisi dan oksigen. Jadi sel dalam dia beraktivitas, dalam dia melakukan metabolisme, itu dia memerlukan nutrisi dan oksigen. Ya. Selanjutnya, sel juga bisa memproduksi energinya sendiri yang dia perlukan untuk pertumbuhan, untuk aktivitas-aktivitas, ya. Kemudian untuk perbaikan sel atau untuk repair ketika sel terjadi kerusakan, ya. Kemudian sel juga bisa mengeliminasi CO2 dan limbah metabolik lainnya, ya. Jadi mengeliminasi, apa sih makna dari eliminasi? Ada yang tahu mungkin? Silahkan Mbak Vena. Mengeluarkan. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, jadi eliminasi itu artinya mengeluarkan. Ya, dalam hal ini adalah baik itu produk-produk atau hasil yang dihasilkan dari hasil metabolisme sel. Ya. Kemudian sel juga berespon terhadap invasi patogen yang masuk. Kira-kira kalau lihat kalimat ini ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman masih asing ya. Oke, ada invasi patogen. Ya, invasi patogen. Apa itu invasi patogen? Ya. Belum tahu. Oke, ya. Invasi patogen itu artinya adalah ada mikroorganisme atau kuman, kita biasa menyebutnya ya, mikroorganisme atau kuman yang ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia bisa menyebabkan sakit atau gangguan pada tubuh. Ya, contohnya misalnya ada bakteri, ya pernah dengar ya bakteri dan mungkin familiar ya kita bakteri, ada virus, ya virus, kemudian ada lagi jamur, betul, oke, ada lagi parasit, ya dan lain sebagainya. Itulah patogen-patogen yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia bisa menyebabkan sakit pada manusia. Namun sel kita, terutama pada sel-sel imun kita, dia yang bertugas untuk mencegah, untuk mengantisipasi, bahkan untuk mempertahankan bentuk sel ya atau kerusakan sel biar tidak lebih parah dari ancaman-ancaman patogen yang masuk. Nah, itulah artinya bahwa sel kita itu juga bisa berespon terhadap invasi patogen yang masuk, ya. Baik, selanjutnya sel juga dia mampu melakukan reproduksi. Ya, reproduksi merupakan istilah yang tidak asing mungkin ya bagi kita, bahwa reproduksi itu adalah perkembangbiakan, pembelahan, di mana sel ini dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, ya. Dan teman-teman menjadi besar seperti ini, ya. Dulunya ada 1 sel, ya, kemudian membelah, itu artinya sel dia melakukan reproduksi, ya. Oke. Baik. Selanjutnya, nah, ada istilah jaringan. Tadi pada tingkatan organisasi, ya kan? Mulai dari atom, molekul, organel, kemudian sel tadi sudah kita bahas. Selanjutnya adalah jaringan. Ya. Apa itu jaringan? Jaringan merupakan kelompok atau sekumpulan sel yang fungsinya sama atau serupa.
Nah, berarti tingkatannya lebih tinggi atau lebih besar jaringan daripada sel. Betul ya? Ya. Nah, di dalam tubuh kita mempunyai 4 tipe jaringan primer. Ya, ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, serta ada jaringan ikat. Inilah beberapa tipe jaringan primer yang ada di dalam tubuh kita. Jaringan otot contohnya adalah otot skeletal, ya, otot polos, otot jantung, ya. Kemudian jaringan saraf, ada jaringan-jaringan neuron dan sel-sel penyangganya. Kemudian ada jaringan epitel, contohnya sel epitel squamosa, sel torak serta jaringan torak dan jaringan kuboidal, ya. Kemudian jaringan ikat, ada jaringan pelengkap jaringan ikatnya, kemudian kartilago, tulang, serta darah. Ya, jadi inilah 4 tipe jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Lanjut ke struktur atau tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ada organ. Ya, inilah beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Organ itu merupakan struktur yang terbentuk oleh 2 atau lebih dari tipe jaringan primer, ya, yang melaksanakan fungsi organ tersebut. Ya, banyak sekali contoh-contoh organ di dalam tubuh kita. Ya, ada apa saja ini? Otak, betul. Paru-paru, lambung, Oke. hati, Pankreas, ginjal, kelenjar endokrin, dan masih banyak lagi. Ya, inilah contoh daripada organ. Jadi nanti teman-teman tadi sudah mempelajari jaringan dan organ, ya. Kita tidak salah lagi memilih, oh ini ternyata di sini di struktur manusia di bagian abdomen atau bagian perut, oh ini ada organ apa saja. Oh ini di dada ada organ apa saja, begitu ya. Ini nanti dengan dasar ini teman-teman sudah bisa membedakan sehingga bisa mengidentifikasi pasien ketika nanti pasien ada keluhan, ya. Oke. Baik. Selanjutnya adalah sistem organ, ya. Di mana ini merupakan tingkatan yang tertinggi, ya. Kelompok organ yang bekerja bersama untuk melaksanakan berbagai fungsi tubuh yang spesifik. Artinya spesifik di sini adalah satu sistem organ tersebut dia akan bekerja untuk satu sistem. Sebagai contoh misalnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, ya. Dia bekerja untuk sistem pencernaan, artinya dia mengolah menutrisi makanan, cairan dan lain sebagainya sampai dengan berproduksi limbahnya, ya, dalam bentuk feses. Kemudian ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari organ-organ yaitu hidung, apalagi faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Ya, ini adalah organ-organ di dalam sistem pernafasan. Dia juga sama, dia bekerja hanya untuk sistem pernafasan. Ya, itulah sistem organ dan sistem-sistem yang lainnya. Ada kardiovaskuler, ada reproduksi, endokrin, muskulo, skeletal, dan saraf. Selanjutnya struktur sel terdiri dari 3 struktur besar, yaitu ada membran, sitoplasma, kemudian nukleus. Oke. Inilah penampang dari sel, ya. Ini yang disebut dengan membran, kemudian ini sitoplasma, dan ini adalah nukleus. Ya. Membran sel merupakan lapisan terluar membungkus badan sel dan memisahkan antara cairan ekstrasel dengan cairan yang ada di dalam sel atau intrasel. Ya. Fungsi membran ini berfungsi sebagai protektif. Protektif itu artinya perlindungan, ya. Berfungsi sebagai absorpsi atau penyerapan, ya. Berfungsi ekskresi atau pengeluaran, ya. Berfungsi untuk pertukaran gas dalam sel dan luar sel, kemudian memelihara bentuk serta ukuran
sel. Inilah fungsi membran. Ya. Selanjutnya struktur yang kedua adalah sitoplasma, di mana sitoplasma ini dia mengandung cairan sitosol, kemudian mengandung organel dan fungsi yang berbeda. Sitoplasma terbentuk dari ektoplasma dan endoplasma. Ya. Apa saja organelnya? Banyak sekali yang ada di sitoplasma. Tadi kita sudah lihat penampangnya ya. Ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, sentrosom, vesikel, mitokondria serta ada ribosom. Ya. Selanjutnya adalah nukleus. Ini merupakan inti sel di sini ya. Tadi kita lihat di penampangnya warnanya agak-agak abu-abu sama ada hitamnya ya di tengahnya. Oke. Nukleus terdapat di semua sel tubuh kecuali sel darah merah. Jadi eritrosit atau sel darah merah dia tidak mempunyai nukleus ya. Nukleus diperlukan untuk pembelahan sel ya. Pada eukariotik ya. Ini selnya dia mempunyai nukleus. Tetapi pada prokariotik ini selnya dia tidak mempunyai nukleus ya. Eukariotik itu contohnya adalah tubuh manusia. Ini eukariotik. Kalau prokariotik contohnya adalah bakteri ya. Struktur nukleus terdiri dari nukleoplasma, kromatin serta nukleolus. Ini nukleus, kemudian ada benang-benang kromatin yang di dalamnya adalah isinya kromosom. Kalau kita tarik isinya adalah DNA. Ya. Fungsi nukleus selanjutnya melakukan metabolisme yaitu sintesa protein dan pertumbuhan reproduksi sel. Ya. Pertumbuhan dan reproduksi sel maksudnya. Kemudian sintesis RNA, pembentukan subunit ribosom, pengendalian pembelahan lewat gen, kemudian menyimpan informasi-informasi herediter. Ya. Inilah struktur DNA berpilin, ya, double helix, ya, terdiri dari adenin, timin, sitosin serta guanin atau biasa kita singkat ATGC, ya, ATGC. Oke, ini struktur DNA. Oke. Selanjutnya ini adalah struktur daripada kromosom, ada 4 struktur di sini, ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik serta metasentrik ya. Oke, selanjutnya adalah reproduksi dari sel ya. Sel dia melakukan pembelahan, tadi di depan sudah kita sampaikan, sel melakukan pembelahan yaitu ada pembelahan yang namanya mitosis dan meiosis. Bagaimana itu? Mitosis ini adalah pembelahan sel dari satu sel menjadi 2 sel yang sama persis dengan induknya, yang masing-masing mempunyai materi genetik yang sama persis. Kalau meiosis ini adalah pembelahan dari satu sel menjadi 4 sel yang masing-masing selnya hanya mempunyai satu materi genetik. Ya, nah itulah teman-teman. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah mempelajari mulai dari sel, struktur selnya ya kan, fungsinya, kemudian pembelahan dari sel ya. Baik, inilah referensinya yang bisa teman-teman akses. Silahkan boleh mengambil beberapa referensi atau boleh mengambil dari referensi yang lain yang mungkin tidak saya sampaikan di sini, persilahkan ya, dipersilahkan. Oke. Baik teman-teman, ya kita sudah selesai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah sebelum kita tutup, ya ini kita tutup dengan post test terlebih dahulu, ya siap? Siap, ya. Jadi saya bisa mengukur teman-teman tadi saya memberikan interaksinya seperti apa ya teman-teman, responnya seperti apa ya. Sebelum kita masuk ke post test, barangkali teman-teman ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke post test. Silahkan Mbak, namanya siapa? Riris. Mbak Riris, ya silahkan. Saya masih kurang paham tentang
perbedaan organ sama sistem organ. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riris. Ternyata Mbak Riris belum paham tentang sistem organ dan organ. Baik, saya jelaskan kembali bahwa organ dan sistem organ itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau organ, dia merupakan kumpulan daripada jaringan. Ya, contohnya adalah 2 jaringan atau lebih ya, jaringan primer yang dia bekerja sama. Contohnya ada jantung, paru, ginjal, pankreas, hati, dan lain sebagainya tadi. Kalau sistem organ, dia merupakan kumpulan dari organ-organ yang mempunyai kerja yang spesifik. Ya, contohnya tadi ada sistem pencernaan yang terdiri dari organ mulai mulut sampai dengan ke anus. Ada sistem respirasi atau pernafasan mulai dari organ hidung sampai dengan ke paru-paru. Ya, mungkin seperti itu Mbak Riris. Baik, sudah bisa dipahami? Oke, sudah bisa dipahami ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ke post-testnya ya teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang untuk post-testnya saya minta teman-teman untuk maju ke depan. Mungkin 3 cowok, 3 cewek, silakan maju ke depan. Ya. Hadapnya ke sana. Nah, ini nanti saya akan bagi kertas, saya tempel di dadanya teman-teman. Kemudian peraturannya adalah dengan materi yang tadi sudah saya jelaskan, nanti teman-teman akan memilih berkelompok dengan komponen yang sama. Ya. Oke. Di sini ada, ini saya tempel acak, ya. Ada badan Golgi, ada jantung, ada mitokondria, ada retikulum endoplasmik, ada ginjal, dan ada paru-paru. Dalam hitungan ketiga, teman-teman akan menjadi 2 kelompok. Silahkan nanti berkelompok sesuai dengan komponennya, strukturnya. Ya, saya hitung mulai sekarang. 1. Iya, nggak apa-apa. Ditempel lagi. 2. 3, silahkan mencari komponennya. Ini betul nggak? Kira-kira teman-teman betul nggak? Berarti saya ngurutin. Nggak usah ngurutin, kelompoknya di mana? Oh. Oke. Dapatnya apa? Paru? Paru. Berarti kelompoknya yang mana? Ayo dicek sudah betul belum? Dicek lagi sudah betul belum? Teman-teman yang di belakang sini dicek lagi, teman-teman yang di depan kira-kira sudah betul belum kelompoknya? Sudah. Ada mitokondria, kelompok sini ada mitokondria, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasmik. Ini nama apa tadi? Sel. Dari struktur sel? Organel yang ada di sitoplasma. Berarti betul ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Untuk kelompok sini ada ginjal, jantung, paru-paru. Kira-kira ini nama apa? Organ. Oke, betul ya berarti ya? Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Oke. Baik. Ya. Di bawah aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, baik, dari penjelasan mulai dari awal sampai akhir, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ada yang belum paham? Oke, silahkan Mas. Tentang yang ini Bu, fungsi protektif. Oke, fungsi protektif. Maksudnya gimana? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk fungsi protektif dari membran sel, ini dia berfungsi sebagai perlindungan. Perlindungan dari apa? Yaitu dari patogen yang tadi sudah ada di depan. Jadi patogen atau mikroorganisme, paparan-paparan dari luar yang dia mau merusak sel, mau menginvasi. Nah, ini fungsinya daripada membran sel, dia untuk perlindungan. Karena dia merupakan membran yang terletak di bagian paling luar dari sel tersebut. Begitu. Oke. Bisa dipahami penjelasan saya? Oke, ya. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang lain?
Sudah cukup? Oke, baik kalau gitu mari kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini dan insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lain sesuai dengan kontrak pembelajaran kita di awal. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.